disuruh kerja sama siapa nih? Aku jelasin sekali lagi ya, dari orang tua aku nggak ada yang disuruh. Aku nggak pernah disuruh sama orang tua aku buat kerja, buat harus live TikTok. Enggak guys, malah mereka suruh aku buat udah di rumah belajar yang pintar aja udah. Malah aku yang pengen kayak gini guys. Hah? 70.000 orang? Bunda, yang benar 70.000 orang? Yang nonton. Nonton? Masya Allah. Ini 80.000. Ini kenapa sih? Halo semuanya, kembali lagi di Melawan Lupa, channel reaksi yang membahas berbagai isu dan perbincangan yang sedang ramai. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwendah, terutama soal konflik mereka yang sepertinya masih belum benar-benar selesai. Mulai dari persoalan anak, berbagai pernyataan yang muncul, saling sindir di media sosial, sampai perkembangan terbaru soal proses mediasi yang kembali mengalami kendala. Yang menarik, di tengah masalah yang belum selesai ini, justru semakin banyak komentar dan potongan informasi yang beredar. Ada yang mempertanyakan, ada yang membela, dan ada juga yang merasa justru masalah ini semakin melebar. Dan menurut saya, ada beberapa bagian dari narasi ini yang cukup menarik untuk kita perhatikan baik-baik. Karena kalau kita hanya melihat dari satu sisi, kita bisa saja melewatkan persoalan yang sebenarnya. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Kok lagi pada baik-baik ya pada nontonin ini ya? Nggak suka GR bang, sorry kak. Nah, terus suka diturunin. Iya, ngobrol aja sama ayam nih. Ayam ya, ngobrol aja. Iya, semua. Iya, sekira memutuskan untuk nggak bisa. Apa? Ya. Ya, kangen aja udah lama gak ketemu Deddy udah bisa. 3R yang itu udah positif dia. Jadi dia mengkonsumsi. Nanti kalau aku bocorin kalian tahu. Ru. Ra. Ro. Tapi mereka tuh konsumsi obat ARV ya, sekalian edukatif ya, Rera Jelita di Kampung Non Jodimato. Nah, terus sakit 3 huruf itu bisa dialibi untuk menipu Rera Jelita di Kampung Non Jodimato supaya lebih sotoy pada tinggal di kampung. Nah, nanti ada itu oknum-oknum nakes di kampung-kampung, sok ngajarin gue. Ciri-cirinya nggak begitu, berarti kok botol. Karena kok salah. Nah, bisa nggak kak kalau misalnya dia sakit HIV 3 huruf, tapi dia ngakunya sakit ginjal, bisa kayak yang kemarin meninggal. Dia positif sakit 3 huruf ya, tapi dia punya penyakit penyerta. Nah, yang ditunjukkan ke Rera Jelita tes sama berobat dia yang penyakit ginjal sama penyakit paru-paru, tapi hasil positif dia sakit 3 huruf nggak ditunjukkan. Terus Rera Jelita lebih sok tahu pula itu, iya dia berobatnya ini ginjal begini ya, ada ginjal orang dia kalau berobat minum ARV nggak dikasih tahunya sama Rera Jelita. Kalau aku kan tahu, yang penyanyi kemarin itu fix dah 1.000.000% bersumpah di atas Al-Quran, mau ketahui itu bukan ginjal, pneumonia dan sakit 3 huruf. Jangan kau bantah aku, Rera Jelita. Aku sih kalau jadi Sarwendah, jangankan ketemu anak, mau di bawah 1 minggu pun gak masalah, apalagi nafkah 200 juta 1 bulan, wow. Yang jadi masalah kenapa Sarwendah melarang Ruben untuk bertemu anak? Jangan-jangan takut ya kalau anaknya ngadu kelakuan kalian kalau lagi live di TikTok. Di zaman ekonomi yang sesulit ini ya, untuk dapetin 200 juta, wow banget Sarwendah. Lu aja live aja sampai pagi, siang, sore, malam buat ngedapetin itu semua ya. Lu bilang masih nggak bahagia 11 tahun, sedangkan si Ruben itu udah memenuhi segala kebutuhan lu, malah melebihi daripada apa yang lu mau. Lu bayangin rumah mewah, mobil bagus, ngurusin satu keluarga lu. Itu udah wow banget, tau nggak lu? Nggak ada, jarang-jarang suami-suami yang seperti itu, apalagi udah bercerai sama istrinya, ya masih mau ngurus anaknya. Ini soal anak, cuman pengen ketemu doang sama anak lu. Kenapa lu dibikin riuh gitu? Ditanya apa, lu ngomongnya apa, Wendah? Iya elah warga, ikan patin nyemplung kali ini mah. Ngebatin berkali-kali. Itu ngapain sih? PH dari Samyonya segala depan wartawan klarifikasi, katanya kalau RO ini tuh cuma punya nomornya itu tidak hanya 2 tapi 3 katanya gitu. Lah terus ngapa bang kalau dia 3? Kenapa? Lu mau minta atuh begitu? Ada nggak nomor yang cantik? Bagi apa 1 buat gua gitu? Sekarang gini ya bang, lah itu geringan lu pada tahu kalau RO punya nomor lebih dari atuh. Gimana sih kemarin sang nyonya ngomong katanya nomornya itu udah diganti semua. Giliran pihak RO
hadir lagi ngomong kalau RO ini tuh punya nomor lebih dari 1, ya ada 2 begitu kan lah. Lah itu lu sekarang ngomong lagi kalau RO katanya punya nomornya tidak hanya 1, bahkan tidak hanya 2, ada 3. Lah terus kenapa kalau emang lu tahu RO punya nomor lebih dari 1, terus ketika nyonya lu pada itu nge-WA ke RO kagak dibalas di nomor yang satunya lagi, ngapa kagak langsung nge-WA ke nomor yang kedua atau ketiga? Lihat aing mah sumpah ngebatin warga ngelihatnya, ya kan? Giran pada ngomong mah katanya RO ini tuh tukang drama queen, lebay. Si Omah ini tuh lebay, kagak mau kelar-kelar masalah malah diperpanjang. Lah lu gak sama baik, lu pada gak sama baik. Dari pihak si Nyonya juga sama baik. Ngapain kalau emang sidang kagak jadi ditunda, udah kelar lu. Gak usah malah memancing lagi netizen, memancing lagi wartawan untuk pemberitaan yang A, B, C, D. Nyampe Z kayaknya mah kagak kelar-kelar itu. Neo Kameri. Thank you guys yang udah bener. Udah lama yang ini TikTok guys. Udah lama. Mary. Gemes banget ini. Ya Allah gemes banget. Ya asik Mary. Iya. Nggak apa-apa, kasih gurauan di sore hari. Makasih ya udah menghibur ya Kak Jadi Terima kasih loh Kakak Mary sudah menghibur. Udah sore loh, kita emang butuh hiburan loh. Somai dong 4 Ci. Infonya dari mana? Ada valid nggak? Gitu. Terus ngapain kita klarifikasi hal yang nggak ada buktinya? Bagaimana Mas tanggapan lo sebagai tetangga saat ribut Sarwenda dan Ruben di CCTV? Iya, waktu itu gue mendengarnya kacau sekali ya. Ini yang salah Ruben atau Sarwenda, gue nggak tahu ya. Sebagai tetangga hanya nguping. Aku panik, aku khawatir banget sama kejadian itu. Dan aku takut sejujurnya. Aku takut Sarwenda kenapa-napa. Anda bebas ngomong, punya otak nggak, kata gitu ya. Tuh kan, kata gue, udah bukan lagi netizen sama netizen nih, ya. Udah yang punya podcast sama yang punya podcast. Berantem gitu ya. Udah saling sindir nih. Kayaknya ini balasan yang kemarin ngetik-ngetik tae tuh. Tadi ada adu domba nih. Apa ini? Ditanya soal tanggal lahir yang beda dan isu merawat saat sakit. Pihak Ruben Onsu beri jawaban menohok, guys. Mau jawabannya gimana? Hasil pemeriksaan beda bang. Tanya aja sama dia. Bang itu soal yang Sarwenda merawat Ruben saat sakit itu bagaimana bang? Tanya mereka yang ngomong sakit kan mereka dong. Tanya sama mereka lah. Sekarang gantian. Nanyanya jangan sama kita terus. Tanya sama mereka. Mereka yang mendalilkan sesuatu itu membuktikannya. Tanya sama Ruben, tanya sama Progia. Teman-teman, agak mundur yuk teman-teman. Baik, hari ini jadwalnya mediasi, ya. Tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan. Ya. Kami hormati, kami paham kesibukan mediator ini kan memang beliau sebagai hakim juga, tetapi memang Perma nomor 1 tahun 2016 kan ada 30 hari ya prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi. Ya, sebenarnya hari ini adalah report daripada para prinsipal untuk melaporkan PR-PR yang diberikan oleh hakim mediator. Ini kenapa kok jadi gini ya Allah gitu. Kenapa jadi gini? Jadi semuanya benar Allah bersihkan deh. Semua bukan hanya dipikirkan tapi ya dihadapi, dilewati dan terlewati kan. Iya. Jadi setiap kita pasti punya rasa sakit hati, setiap kita pasti punya rasa amarah, setiap kita pasti punya rasa dendam, pasti punya ini. Tapi ketika kita minta Allah lupakan, kita minta Allah bersihkan, nggak Allah, saya nggak mau ada rasa dendam, nggak mau ada rasa benci, nggak mau deh. Netizen. Setelah live-nya si Onsu itu bilang ada mana tuh adiknya. Nah, mulai beredar lagi nih video ini di sebelah. Kata gue sih lu gulung tikar sih. Katanya cuman mau ini tapi nggak mau nafkain, cuma mau punya anaknya doang, nggak mau nafkain, apa gunanya? Sih, kenapa memang? Ya iyalah,
Gue cari duit gue pakai duit keringat gue sendiri, ngapain gue ngambil duit orang? Enggak, maksudnya gue pengemis. Ruben najis kenapa gitu maksudnya? Ya najis lah kalau gue dibilang selalu gue dibilangnya gue yang numpang. Gue punya rumah sendiri, apartemen gue banyak. Tuhan memberkati gue dengan sangat baik. Amin. Temen lo banyak, Bagong. Iya, makanya nih. Kenapa nggak lu kasih si Sarkawi satu tuh? Kenapa? Tuh aja dia terakhir dibilangnya dia masih ngontrak nih. Nah teman-teman, setelah kita melihat keseluruhan videonya, sekarang saya mau memberikan komentar saya secara pribadi. Kalau saya melihat persoalan ini, jujur saya merasa capak sendiri melihat konflik yang seperti tidak menemukan ujungnya. Bukan karena saya merasa paling tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi justru karena dari materi yang kita lihat, semakin banyak potongan informasi yang muncul, semakin banyak juga pertanyaan baru yang muncul. Dan menurut saya, ini yang membuat publik akhirnya ikut penasaran. Di satu sisi, ada pembahasan mengenai Ruben yang ingin bertemu dengan anak-anaknya. Di sisi lain, ada berbagai pernyataan mengenai Sarwenda, keluarga, komunikasi, sampai persoalan yang berkembang di media sosial. Belum lagi muncul komentar dari orang-orang lain yang ikut memberikan pandangan. Menurut saya, ketika persoalan keluarga sudah masuk terlalu jauh ke ruang publik, masalahnya memang menjadi sangat rumit. Karena sekali sesuatu dibicarakan di depan publik, orang-orang akan memberikan penilaian berdasarkan informasi yang mereka lihat. Padahal kita sebagai penonton tentu tidak mengetahui seluruh kejadian yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, saya justru merasa bagian seperti ini yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai kita sebagai penonton terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya karena melihat satu potongan video, satu komentar, atau satu pernyataan. Misalnya ketika muncul pernyataan mengenai siapa yang melakukan apa, siapa yang menjaga siapa, atau siapa yang sebenarnya memiliki hak untuk bertemu anak. Semua itu terdengar serius, tetapi menurut saya, hal seperti itu sebaiknya tidak langsung kita anggap sebagai kebenaran mutlak, hanya karena seseorang mengatakannya di depan kamera. Kita tetap perlu melihat konteksnya. Yang membuat saya semakin menarik perhatian justru adalah bagaimana persoalan ini terus berkembang dari satu isu menjadi isu yang lain. Awalnya orang membicarakan hubungan Ruben dan Sarwenda, kemudian muncul persoalan anak. Setelah itu muncul komentar dari pihak lain, kemudian muncul sindiran, klarifikasi, dan akhirnya masyarakat kembali membicarakan semuanya. Kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya ini sudah seperti bola salju, semakin didorong, semakin besar. Dan yang paling saya khawatirkan justru bukan siapa yang mendapatkan komentar paling banyak atau siapa yang paling viral. Saya lebih melihat dampaknya kepada orang-orang yang terlibat langsung, terutama anak-anak. Karena kalau orang dewasa sedang memiliki masalah, mereka mungkin masih bisa memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, atau memilih diam. Tetapi anak-anak bisa saja hanya melihat orang tua mereka sedang berada dalam konflik. Menurut saya, kalau memang ada persoalan keluarga yang serius, sebisa mungkin penyelesaiannya jangan terus-menerus dilakukan melalui ruang publik. Kalaupun memang harus memberikan klarifikasi, saya rasa klarifikasi itu harus benar-benar berdasarkan informasi yang jelas. Jangan sampai karena emosi, seseorang mengeluarkan pernyataan yang kemudian justru menimbulkan masalah baru. Saya juga melihat bagian ketika proses mediasi kembali mengalami kendala. Dalam materi yang kita tonton, dijelaskan bahwa mediator berhalangan dan proses mediasi masih memiliki waktu untuk dilanjutkan. Menurut saya, justru jalur seperti ini yang seharusnya kita tunggu. Kalau memang ada persoalan yang harus diselesaikan, biarkan proses yang semestinya berjalan. Karena kalau setiap perkembangan selalu dibawa ke media sosial, kemudian muncul komentar dari pihak A, dibalas pihak B, lalu muncul lagi komentar dari pihak C, akhirnya masalah utamanya malah semakin sulit terlihat. Publik akhirnya bukan lagi membahas akar masalah, tetapi sibuk membahas siapa yang paling keras berbicara. Dan saya setuju dengan satu gagasan yang muncul dalam materi tadi. Yang seharusnya diperhatikan adalah akar persoalannya, bukan siapa yang paling keras suaranya. Menurut saya, itu sangat relevan.
Karena dalam konflik apapun, orang yang paling banyak bicara belum tentu orang yang paling benar. Begitu juga orang yang memilih diam belum tentu berarti dia salah. Kita tidak bisa menentukan kebenaran hanya berdasarkan siapa yang paling sering muncul di kamera. Itulah sebabnya saya pribadi memilih untuk melihat semua informasi seperti ini dengan sedikit jarak. Bukan berarti tidak boleh berkomentar, justru kita boleh memberikan pendapat. Kita boleh merasa setuju, tidak setuju, heran, bahkan kecewa. Tetapi menurut saya tetap harus ada batas antara berkomentar dan menghakimi. Apalagi ketika yang dibicarakan adalah persoalan rumah tangga dan keluarga. Saya juga merasa semakin banyak orang luar yang ikut masuk ke dalam persoalan ini, keadaan justru semakin rumit. Karena masing-masing orang tentu membawa sudut pandangnya sendiri. Ada yang merasa membela Ruben, ada yang merasa membela Sarwenda, ada yang hanya mengikuti karena penasaran, dan ada juga yang mungkin sekedar menikmati drama yang sedang viral. Nah, posisi saya sendiri lebih sederhana. Saya ingin melihat masalah ini selesai. Saya tidak terlalu tertarik melihat siapa yang menang dalam perang komentar. Saya justru ingin melihat bagaimana orang-orang yang terlibat bisa menemukan jalan keluar yang paling baik, terutama bagi anak-anak. Karena pada akhirnya, kehidupan mereka tetap harus berjalan setelah kamera dimatikan dan setelah pemberitaan berhenti. Hari ini mungkin menjadi bahan pembicaraan, besok mungkin muncul isu baru. Minggu depan mungkin masyarakat sudah membicarakan hal lain. Tetapi orang-orang yang berada di dalam persoalan ini tetap harus menjalani kehidupan mereka. Jadi menurut saya, kalau memang ada masalah yang harus diselesaikan, selesaikanlah dengan cara yang paling sehat dan paling dewasa. Kalau ada sesuatu yang memang perlu dibuktikan, biarkan bukti yang berbicara. Kalau ada sesuatu yang memang harus diklarifikasi, klarifikasikan dengan jelas. Dan kalau ada persoalan yang sebenarnya tidak perlu diketahui publik, menurut saya tidak semua hal harus dibawa ke ruang publik. Karena semakin banyak orang yang ikut campur, belum tentu masalahnya semakin cepat selesai, justru bisa jadi semakin panjang. Dan dari apa yang kita lihat dalam materi tadi, saya merasa konflik ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Apalagi proses mediasi sendiri belum benar-benar menghasilkan titik akhir. Jadi menurut saya, kita jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa cerita ini sudah selesai, atau sudah jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk saya pribadi, yang paling penting sekarang adalah jangan sampai emosi publik membuat persoalan yang sudah rumit menjadi semakin panas. Kita boleh mengikuti beritanya, kita boleh bereaksi, kita boleh memberikan pendapat, tetapi tetap gunakan kepala dingin. Karena pada akhirnya, kita yang menonton hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan orang lain. Dan saya rasa itu pelajaran yang cukup penting dari kasus seperti ini. Jangan merasa paling tahu hanya karena kita melihat beberapa menit video seseorang. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan ini sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik? Atau justru menurut kalian terlalu banyak pihak yang ikut memberikan komentar sehingga masalahnya semakin melebar? Saya ingin tahu pendapat kalian. Tulis di kolom komentar. Kita diskusikan dengan tetap santai dan jangan saling menyerang. Kalau kalian suka konten reaksi seperti ini, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel Melawan Lupa supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap kritis, jangan mudah percaya, dan jangan lupa melawan lupa.